Wah, ini beneran dari botol plastik, Kak? Bener banget. Dan ini terus ada warna-warnanya juga. Karena botol-botol Indonesia itu juga sebenarnya ada bermacam-macam nih warna-warnanya seperti yang aku pegang. Jadi aku panasin dulu di lilin, terus langsung aku tusuk deh. Oh. Nah, sekarang pelelehan plastiknya nih. Dari atas aja. Wah, keren banget, Kak. Jadi kayak bunga yang mengkuncup gitu ya? Benar. Wah. Jadi deh. Langsung jadi anting nih, sahabat Daai. Wah, siapa sangka tuh. Tadi dari botol kayak gini, Kak ya. Dan jadinya hasilnya kayak gitu. Wah, keren banget. Oke, kita pegang nih, Kak. Jatuh. Wah, keren banget, sahabat Daai. Jadi nih satu nih. Wah, jadi bisa kita. Selamat pagi sahabat Daai. Wah, kita hari ini lagi jogging nih di udara yang seger ini ya. Dan aku juga habis minum nih, tapi ini katanya jangan dibuang sahabat Daai botol yang habis kita minum ini, karena botol plastik itu bisa diubah jadi aksesoris katanya. Kebetulan nih yang mau ngajarin kita hari ini ada Kak Enji. Halo Kak Enji. Halo sahabat Daai. Wah, Kak Enji itu juga lagi megang botol ya Kak ya? Iya, terus ini warnanya juga ada macam-macam, warna hijau sama warna putih. Wah, aku tambahin nih Kak yang bening Kak. Makasih. Aku tadi habis jogging Kak, terus ini katanya botolnya aku ingat banget nih, jangan dibuang ya, karena ternyata bisa dimanfaatin lagi Kak ya. Betul banget, apalagi ini kita bakal ubah menjadi aksesoris yang pakai. Ini ada kalung, sama ini juga ada anting. Wah, ini nih yang kayak Kak Enji pakai nih. Wah, ini beneran dari botol plastik Kak. Bener banget, dan ini terus ada warna-warnanya juga. Karena botol-botol Indonesia itu juga sebenarnya ada bermacam-macam nih warna-warnanya seperti yang aku pegang. Oh iya, bener-bener lucu banget ya, siapa sangka nih ternyata dari aksesoris yang dipakai Kak Enji itu dari botol-botol kayak gini. Betul banget. Wah, tapi awal mulanya bisa pakai botol kayak gitu gimana Kak ceritanya? Jadi sebenarnya botol plastik ini tuh kan warnanya macam-macam. Terus di Indonesia itu sebenarnya ada 4 warna. Ada warna bening, warna biru seperti yang aku pakai, dan juga warna putih, dan terakhir warna hijau. Nah, setelah kita kumpulkan, itu nanti kita bakal cuci, dan setelah kita cuci itu kita bakal gunting-gunting dan akan kita panasin. Jadi meleleh dan pada akhirnya kita menjadikan sebagai aksesoris. Seperti itu. Wow, gitu. Tapi kenapa nih Kak pilihnya dari botol plastik Kak? Sebenarnya awalnya itu aku baru ngeliat-liat sih dari Instagram, dari sosial media, dan ternyata botol plastik itu bisa. Sedangkan mungkin kalau misalnya kita lihat-lihat, mungkin yang udah pernah didaur ulang itu adalah si tutup botol plastiknya aja. Tapi karena kita pun ngeliat dan aku pun juga ngeliat ternyata badan botolnya itu bisa didaur ulang, kenapa kita nggak mencoba itu seperti itu? Karena sebenarnya plastik-plastik kayak gini pun kalau dibuang ya udah tinggal dibuang gitu aja, kebanyakan juga ya. Betul banget. Apalagi mungkin sekarang karena hype-nya itu dari tutup botol, jadi yang diambil cuma tutup botolnya aja, tapi badannya nggak dipakai. Iya benar sih, dan itu juga untuk mengurainya lama banget sih kayak. Bener banget. Apalagi sekarang beberapa masalah lingkungan itu pada akhirnya cuman ada di TPA atau enggak mungkin di tempat lain yang mungkin sebenarnya seharusnya nggak di situ, seperti laut, terus kali, sungai. Jadi mungkin alangkah baiknya kalau misalnya kita bisa mengubah botol-botol ini menjadi sesuatu hal yang lebih bagus. Wow, tapi katanya dengar-dengar Kak Enji itu emang dari rumah nih udah memilah sampah ya Kak ya? Betul banget, setiap bulan itu aku pasti memilah sampah semuanya, dari botol plastik, terus kemasan-kemasan plastik juga, ada dari kaca, dan kardus, masih banyak lagi. Tapi kenapa ke awal mulanya tuh bisa punya awareness nih tentang sampah? Sebenarnya karena emang aku suka dan mempelajari hal itu, dan menurut aku itu sebuah hal yang bisa berdampak ke lingkungan dan juga
nggak cuman ke lingkungan alam aja, tapi sebenarnya ke sekitar gitu. Jadi ke manusianya juga, ke alamnya pun juga. Oh, oke, mantep banget. Tapi ini aku penasaran sih Kak, ini gimana ya kayak cara bikinnya? Kita boleh ngeliat nggak sih Kak cara proses bikinnya? Boleh banget. Nanti aku akan kasih tahu cara bikinnya itu sama rekan kerja aku. Oke deh kalau gitu Kak, let's go! Let's go! Oke, sebelum kita masuk ke studio dan akan dibuat menjadi aksesoris sama rekan aku Alika. Nah, ini udah terkumpul nih sampah-sampah plastik sebanyak ini. Nah, biasanya sampah-sampah sebanyak ini tuh bakal kita dapetin dari sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga aku, Alika, dan bahkan teman-teman kita pun juga ngelihat hasil proses kerja kita pada akhirnya mau untuk mengumpulkan dan mengirim sampah-sampah ini ke kita untuk kita daur ulang. Jadi memang udah terbiasa nih Kak ya memilah sampah di rumah terus akhirnya dibawa ke sini ya? Bener banget, apalagi enak banget kalau misalnya udah dipilah seperti ini. Jadi tinggal kita cuci dan kita daur ulang. Ah gitu, berarti untuk prosesnya setelah ini diapain Kak? Apakah akan dipilah ulang lagi sesuai warnanya atau gimana? Betul banget. Tetap kita akan pilah sesuai warnanya juga dan beberapa bagian-bagiannya. Karena botol seperti ini itu pasti ada tutupnya dan juga ada labelnya dan badannya. Karena kita akan memakai badannya aja, jadi tutup botolnya itu dan labelnya akan kita pisahkan. Untuk tutupnya pun kita masih akan simpan. Seperti itu. Oke, jadi yang dipakai memang hanya badinya aja nih Kak ya? Betul banget. Oke, terus habis itu baru dicuci? Ya, dan kita akan cuci, kita pilah, dan kalau misalnya udah akan kita keringkan. Oh, oke. Jadi sampai kering aja tuh Kak ya? Betul banget. Dan setelah itu? Setelah itu, kalau misalnya udah kering, akan diproses lebih lanjut, akan kita gunting-gunting nanti di dalam di studio. Ah, siap-siap. Tapi kalau di sini Kak, untuk tutup botolnya sendiri atau labelnya tuh biasanya diapain Kak? Atau Kak dikirim lagi ke mitra-mitra yang lain? Kalau untuk tutup botolnya, so far kita masih kita kumpulkan dan sebenarnya sempat kita proses lagi untuk kita bikin keychain seperti itu, kita lelehkan sendiri. Untuk labelnya so far masih kita simpan sih sebenarnya. Oh oke, sambil menunggu inovasi selanjutnya nih ya. Betul banget. Oke, tapi ngomong-ngomong Kak, untuk bikin satu aksesoris nih itu membutuhkan berapa banyak botol plastik sih? Sebenarnya satu botol seperti ini tuh bisa mendapatkan 5-8 aksesoris sih sebenarnya. Oh oke, karena aksesorisnya kecil-kecil ya. Bener banget. Tapi kalau misalnya sebesar ini ya tentunya bisa dikali lipat ya. Seberapa banyak aksesoris yang bisa kita buat. Tapi biasanya tuh bisa dibikin apa aja sih Kak kalau dari botol kayak gitu? Sebenarnya bisa macam-macam sih. Kalau aku sama rekan aku Alika, kita pakai botol ini untuk bikin kalung, anting, gelang, bag charm, phone charm, dan juga shoe charm. Tapi sebenarnya nggak sampai di situ aja, karena kita pun juga melakukan kolaborasi sama desainer. Jadi sebenarnya botol-botol seperti ini akan kita bikin aksesoris yang lebih heboh gitu, nggak cuma untuk daily wear aja. Jadi bisa dibikin heboh nih ya, betul tetap banget, modis dan stylish dengan botol sampah plastik yang pastinya akan jadi lebih bernilai. Benar. Oke, kalau gitu nggak sabar nih, yuk kita lihat prosesnya lagi. Sahabat The Eye, selamat datang ke Studio Aru. Nah, karena ini botolnya udah kita keringkan tadi, aku akan kasih ke rekan aku Alika yang akan ngebikin aksesorisnya nih. Dan sekarang aku tinggal dulu. Oke, dadah Kak. Halo Kak Alika. Halo sahabat The Eye. Wah Kak, tadi kita udah dikasih tahu nih sama Kak Enji kalau dari botol kayak gitu tuh bisa jadi aksesoris. Benar banget. Ini kayak kalung yang lagi aku pakai dan anting yang aku pakai ini tuh terbuat dari botol yang biru ini. Gitu. Jadi sekarang pindah ke meja ini kita akan belajar nih gimana nih caranya nge-upcycle si botol plastik ini jadi aksesoris. Dan untuk kali ini kita akan bikinnya anting. Wih, penasaran banget nih Kak. Gimana tuh Kak stepnya Kak? Oke, jadi pertama dari botol ini aku gepengin dulu dan aku akan gunting.
membuat lembaran botolnya. Oh, Ini kita pakai yang bening ya. oke. Jadi diremes dulu gitu Kak ya? Iya, betul banget. Oh, itu salah satunya tipsnya tuh biar gampang digunting ya. Benar. Ambil lembaran kecil kayak gini, nanti aku gunting bentuk seperti bunga gitu. Wah, ini udah biasa nih ya Kak ya. Jadi sat-sat bikinnya nih ya, guntingnya nih. Ini karena biasa suka crafting juga Kak? Iya, benar banget. Aku selain bikin aksesoris gini, aku kadang suka ngerajut, crochet, aku suka scrapbooking juga, dan kadang suka menjahit juga. Oh, emang bidangnya nih ya. Jadi tuh merambat nih sampai ke yang daur ulang sekarang. Tuh. Jadi diguntingnya bentuknya kayak ada 4 kelopak gitu. Nah, ini nih hasilnya sahabat DIY. Kalau misalkan udah jadi, dia bentuknya kayak gini. Dan aku bikin beberapa. Untuk sebelumnya aku akan lelehin pakai lilin. Nah, habis aku nyalain lilinnya, sekarang aku ambil eye pin dan masukin 1 bit ke dalam eye pinnya. Seperti ini. Nah, eye pin ini gunanya untuk ngebolongin si plastik yang tadi udah aku gunting. Jadi aku panasin dulu di lilin, terus langsung aku tusuk deh. Gitu. Nah, sekarang pelelehan plastiknya nih. Dari atas aja. Wah, keren banget Kak. Jadi kayak bunga yang mengkuncup gitu ya? Benar, jadi plastik ini kalau misalkan kena lilin, dia akan menguncup dan akan nge-shrink bentuknya gitu. Jadi aku akan ngulangin step ini ke sisa plastik yang udah aku gunting tadi. Oh, ke 6-6-nya itu Kak? Betul. Boleh nggak nih sahabat DIY cobain Boleh nih? dong. Oke, kita pegang nih Kak. Jatuh. Jadi masukin aja nih ke lilin. Nah, panasin dulu ke lilinnya, maaf aku bantu. Oke. Oh. Lalu langsung tusuk. Nah, Gampang banget masukinnya sahabat DIY. Nah, habis terus ini. untuk panasinnya dilepas dulu. Oke. Nah, Oh, habis ini. pindah ya ke atas ya. Wah, keren banget sahabat DIY. Jadi nih satu nih. Wah. Jadi bisa kita. Nah, jadi kalau udah aku lelehin satu-satu, baru deh aku susun mereka. Jadi aku tutup gini, Oh. aku sambungin satu sama lain. Oh, disambung-sambungin gitu Kak ya? Betul. Wah. Jadi deh. Langsung jadi anting nih sahabat DIY. Wah, siapa sangka tuh. Tadi dari botol kayak gini Kak ya. Dan jadinya hasilnya kayak gitu. Wah, keren banget. Nah, sahabat DIY, ini salah satu yang udah jadi dan hasilnya kalau udah sepasang seperti ini. Wah, jadi keren banget tuh Kak. Yang ini warna biru ya berarti ya jadinya ya? Iya, ada biru dan juga bening. Jadi di Oh, sini oke. tuh emang showcasing beberapa aksesoris kita yang ready to wear. Oh. Gitu, seperti ada anting di sini, ada macam-macam juga warnanya dan beadsnya juga berbeda-beda. Kita ada main di warna biru, bening, hijau gitu. Kalau ini ada kalung dan beberapa ada di patung juga. Yang ini tuh dari pantat botol. Oh, dari bawahnya juga bisa dipakai Kak ya? Benar, terus nggak cuman anting, kita juga ada phone charm. Jadi yang dikaitin di handphone biasanya. Oh, iya. Iya, ada juga gelang. Ini beberapa gelangnya. Ada juga gelang yang lagi aku pakai sekarang. Wow. Dan juga ada cincin. Wah, sampai ada cincin juga. Wah. Dan ada keychain atau biasanya sering dipakai sebagai bag charm. Kan lagi trending ya sekarang bag charm. Wah, iya. Itu ada yang dijadiin ke baju gitu Kak ya? Iya, bener juga bisa. Oh, itu dijadiin apa itu Kak? Jadi sebenarnya itu bentuknya kayak pin gitu. Jadi pinnya dari bunga warna putih. Kita bikin dari botol plastik, terus kita tempelin ke baju. Gitu. Oh, karena memang Kak Alika sendiri itu juga suka jahit ya? Bener. Jadi kalian pas itu lagi ada dress yang aku jahit, project udah lama. Terus biar nggak bosenin, aku nambahin aksen ru. Jadi dari botol plastik aku bikin bentuk bunga gitu. Wah, mantap sekali. Dan kalau kita ngelihat nih di belakang nih, ada foto bareng sama Kak Angie ya? Iya, ini sebenarnya lebih ke gimana sih pas kita
awal bikin gitu. Nih ada kita ngelihat botolnya, terus kita lelehin pakai lilin, terus ada beberapa yang udah jadi juga yang kita pakai. Seperti itu Sobat Dai. Jadi tuh ini kayak lebih ke history wall gitu Kak ya? Benar. Wah mantap, tapi emang awal mulanya Kak, kenapa sih Kak bisa terciptanya nih RW ini? Jadi pas itu tuh sebenarnya aku pernah ngeliat di internet, oh plastik botol tuh bisa didaur ulang lagi jadi aksesoris. Terus aku mau coba bikin dan pas banget kebetulan di FYP aku muncul video Angie lagi milah-milah sampah di rumahnya, lagi milah-milah botol plastik. Terus aku kayak, ajak aja Angie, kayaknya seru deh. Terus aku ajak dia ngonten, bikinlah kita aksesoris ini, dan jadilah. Jadi banyak yang senang juga sama hasil-hasilnya. Jadi kita seriusin, kita jualin. Wah, ini Gen Z yang produktif banget nih ya Kak ya. Tapi ini udah dari kapan sih Kak RW ini berdirinya? RU itu 23 Mei 2024 karena kita concern dengan lingkungan juga. Jadi kita membuat ini sebagai sustainable action kita. Jadi nggak cuma untuk fashion aja gitu, tapi kita juga memikirkan untuk tentang isu sampah di Indonesia gitu. Jadi ini mungkin small act kita yang kita bisa buat untuk lingkungan kita. Sahabat Daai, nggak cuma yang ada di meja ini yang ready to wear, kita juga punya beberapa aksesoris item yang lebih high fashion, yaitu ada di dalam lemari meja ini. Oh, ini nih Kak. Iya. Wah. Coba kita lihat ya dalamnya. Jadi, Sobat Daai sini lihat lebih dekat lagi. Wah, ini banyak banget Kak. Iya, ini ada bros, ada choker. Nah, ini tuh sebenarnya waist charm. Ini tuh dari botol putih. Ini botol bening. Iya. Gitu. Ini waist charm nih. Terus di sini juga ada tusuk konde. Mungkin di sini ada yang untuk acara pesta kondangan ya. Sampai ada tusuk konde ini ya. Benar, kita ada tusuk konde juga, ada earpiece juga, dan terakhir paling gong sebenarnya ada di kacamata ini. Oh, kacamata juga Kak. Tuh. Wah, lucu banget. Jadi kacamata. Wah, tuh lihat Sahabat Daai. Ini kayaknya aku pernah ngeliat deh Kak. Benar banget. Jadi yang ini itu kita bikin satu lagi ya. Ini sebenarnya cukup memorable si kacamata ini karena ini tuh kita pernah desain yang ini kita pernah kirim ke Korea Selatan. Kalau kalian tahu nama K-pop idolnya Lee Chaeyeon. Jadi pas itu ada orang Indonesia yang fanmade ke sana dan dia ngasih barang RU ke Lee Chaeyeon-nya dan Lee Chaeyeon pakai. Mungkin bisa di-insert fotonya di sini. Ciao banget. Iya, itu aku ngeliat sih Kak, itu yang viral itu kayaknya di Instagram. Iya. Oh, ternyata itu buatan handmade Indonesia ya. Iya. Di atas tuh juga ada ini Kak, penghargaan-penghargaannya. Iya, kita beberapa kali ikut acara. Ini kita diundang oleh Komunikasi UI untuk buka workshop di acara mereka di Universitas Indonesia. Terus di belakang ini ada sertifikat juga, di mana kita pas bikin workshop untuk kampus Universitas Pajajaran di Jatinangor. Jadi kita ke Jatinangor pas itu. Oh, oke. Lalu kita juga pernah buka workshop untuk WWF. Wah, sampai ada di WWF nih. Iya. Wow. Dan kita juga pernah ke workshop untuk grand launchingnya MOP-nya by Tasya Farasha. Di umur yang baru setahun ini ternyata udah banyak banget collab-collabnya ya. Ngomong-ngomong tuh Kak, itu ada jasa apa itu Kak? Jadi sebenarnya di sini kita punya lebih ke kostum kita setiap workshop. Jadi kita selalu pakai ini sebagai outer. Nah, kalau sahabat di lihat di sini kan seperti Just Lab. Kenapa kita harus pakai Just Lab untuk kostum kita? Karena untuk segmen workshop kita yang selalu diadain tiap bulan, di mana kita ngajarin peserta cara nge-upcycle plastik botol jadi aksesoris, dan dinamakan RU Lab karena kita ngerasa istilahnya ini tuh laboratorium, di mana kita bisa eksperimen, belajar cara ngubah plastik botol tuh jadi aksesoris.
Jadi karena eksperimen dan di laboratorium, jadi kita namain True Lab untuk workshopnya. Jadi kostum kita pakai jas lab dan juga ada kacamata labnya gitu. Unik Untuk banget. mendukung aja sih, mendukung konsepnya. Ini konsepnya kreatif banget ya, kayak semuanya sampai dipikirin ya. Dan itu lucu ya, ada hiasan-hiasannya nih ya. Iya, ini sebenarnya punyanya Angie. Jadi dia ngedekor sesuai dengan personality dia. Dan di sini juga ada Ru-nya gitu. Ada keychain Ru di sini. Lucu banget. Wah, Kak Angie, Kak Lika ini udah pakai nih jas labnya nih, keren banget. Betul banget. Sekarang kita udah pakai nih jas lab yang biasa kita pakai buat workshop. Sebuah inovasi yang kreatif banget. Kak, inovasi kedepannya apa nih, Kak? Kira-kira apa ya, Lik ya? Apa ya, Ji ya? Sebenarnya banyak ya upcoming-nya untuk inovasi-inovasi ke depannya, karena kita juga mikir nih kalau residu-residunya pada akhirnya kita akan mengubah itu menjadi apa. Terus apa lagi ya, Lik? Dan kita juga tentunya mau selalu up to date tentang tren. Jadi aksesoris kita tetap trendy. Jadi walaupun ini tuh dari daur ulang dari plastik sampah ya, tapi tentunya kita bisa bikin cantik dan tetap fashionable. Jadi kita selalu mengupayakan untuk desain-desainnya akan tetap up to date, dan kita juga lagi preparing buat upcoming fashion show kita. Jadi kita akan mengeluarkan aksesoris-aksesoris yang lebih high fashion. Wah, apa sih Kak harapannya Kak dari membangun Ru ini? Tentunya untuk nge-share awareness ya pertama-tama. Benar, itu Untuk nge-share tujuan awareness, dan dari kita jualan aksesoris, kita juga ada workshop yang dimana kita interaction sama peserta-peserta, dan kita juga bisa bagi-bagi ilmu dan share awareness juga tentang isu sampah, polusi sampah dan lingkungan juga. Jadi ya pertama pastinya salah satu mission kita di mana kita mau share awareness tentang lingkungan, environmental and sustainability, dan apa lagi nih? Dan tentunya dengan aksesoris yang kita jual itu daily wear, jadi kita mengharapkan kalau misalnya anak-anak muda nih, tapi sebenarnya nggak cuma anak muda aja ya, karena semua kalangan umur, bahkan sampai nenek-nenek tuh banyak yang interest dipakai. Itu bisa menggunakan aksesoris yang aksesorisnya itu sebenarnya udah ulang dari botol plastik seperti itu. Jadi semoga aksesoris kita bisa daily wear dan dipakai untuk keseharian juga. Wah, keren banget. Semoga nih harapannya tercapai ya, dan semakin banyak orang yang aware nih sama sampahnya dan bisa ikutan atau belajar di sini ya sama Rui gimana caranya mengubah sampah plastik menjadi barang-barang yang lebih unik dan cantik. Oke, nggak terasa 30 menit kita diajak jalan-jalan dan belajar bareng. Terima kasih banget nih Kak Angie, Kak Alika. Semoga semakin sukses untuk Rui-nya. Dadah! Dadah!